Buat kalian yang butuh rekomendasi sepatu all black, entah buat sekolah, entah buat kerja, nih pas saya unboxing 3 sepatu yang warnanya semuanya adalah all black atau full black. Langsung kita marki sore. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Rifwa Risman. Di video kali ini saya mau markising nih. Di pangkuan saya ada 3 sepatu. Ada Ortus 8, ada Brodo, dan juga ada Kompas. Ini semua sepatu punya kesamaan, yaitu sama-sama full black ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari-cari rekomendasi sepatu apa yang warnanya full black, entah dipakai sekolah, entah dipakai kerja. Ya, semoga dari video ini teman-teman bisa jadi punya referensi atau rekomendasi coy ya. Dan menurut saya ketiga sepatu ini emang tipikal sepatu daily banget. Mulai dari Kompas yang udah diubah materialnya, diupdate materialnya, dan menurut saya ini lebih nyaman daripada yang sebelum-sebelumnya rilis. Kira-kira sepatu apa? Ya pasti teman-teman udah tahu ya, karena sepatu ini udah rilis. Kemudian ada Brodo, salah satu series bestseller mereka yang menurut saya itu secara desain juga bagus, nyaman juga, dan satu sepatu yang menurut saya ini emang beneran nyaman banget dari Ortus 8. Jadi ini bener-bener sepatu kalau menurut saya cocok banget dibuat aktivitas sehari-hari. Oke, langsung aja kita markisoy satu per satu. Oke, yang pertama yaitu dari Kompas dulu. Saya ambil sepatu dengan harga yang paling mahal dulu coy ya. Jadi ini Kompas beberapa waktu yang lalu itu merilis Velocity dengan colorway netral, colorway yang aman banget. Ada black gum dan juga ada white gum. Dan langsung aja Kompas Velocity black gum kita markisoy. Oke, boxnya begini ya, boxnya Velocity, mau gimana lagi coy ya. Velocity black gum saya pakai 42 kalau Kompas. Hang tag labelnya harganya tuh ini dia Rp798.000. Kemudian di sini ada katalog detailnya. Ini dia sepatunya, teman-teman harusnya juga udah tahu ya, karena sepatu ini juga udah rilis. Untuk detailnya sendiri di sini, kombinasi materialnya ini menurut saya udah paling pas banget ya. Jadi ada update yang sebelumnya biasanya pakai nilon, jadi mengakibatkan di bagian sini kalau dipakai itu kayak keriput-keriput ya. Karena dia sini menggunakan mesh bahannya, jadi udah aman banget coy ya. Udah lebih rapi gitu, jadi enak dilihat. Dan kemudian di sini ada bahan sweat ini ada mesh, kemudian di sini ada synthetic leather, dan tentunya di bagian outsole-nya seperti ini. Sorry banget kalau sepatunya kotor ya, karena sekali lagi sepatu ini udah beberapa kali saya pakai. Dan di sini ada carbon plate ala-ala. Sekali lagi ini bukan carbon plate beneran ya, ini plastik gitu. Dan kemudian untuk si sole-nya sendiri, insole-nya sendiri, di sini ada motifnya gini coy ya, kayak flanel gitu ya. Ada Kompas. Nah itu tadi ya detail dari Kompas Velocity Black Gum yang menurut saya ini udah lebih nyaman daripada Kompas Velocity yang udah rilis sebelumnya, karena menggunakan material yang menurut saya simple banget. Dan yang paling penting coy, di bagian upper jadi terlihat rapi daripada menggunakan bahan nilon seperti yang di Velocity yang lainnya. Dan sepengalaman saya pakai sepatu ini, udah beberapa kali saya pakai sepatu ini, mulai dari ke USS Surabaya, kemudian ada bikin video bareng di Sneaker Zone, dan beberapa kesempatan lainnya lah saya pakai sepatu ini. Dan bisa saya katakan sepatu ini udah nyaman banget ya dibandingkan dengan Velocity yang lainnya. Yang pertama, ini jelas lebih ringan daripada Velocity yang lainnya karena menggunakan material yang simple banget, kombinasi antara mesh dan kemudian bahan sweat. Kemudian yang kedua, di bagian heel-nya yang kemarin banyak keluhan tuh di Velocity, baik yang pertama versi yang kedua, di sepatu ini udah nyaman banget. Lanjut yang kedua, ini dari Ortus 8 dan namanya adalah Octagon All Black. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari sepatu yang nyaman banget dipakai untuk jalan ya, ini bener-bener saya rekomendasikan banget coy ya, yaitu dari Ortus 8 dan tentunya warnanya all black. Dan ini saya taruh nomor 2 unboxingnya karena harganya 500 lebih, tepatnya adalah Rp539.000 kalau nggak salah. Dan langsung aja Ortus 8 Octagon langsung kita markisoy. Ortus 8 nih logonya ya, dan selalu ciri khasnya adalah boxnya warnanya orange gitu coy. Sepatunya Octagon all black, saya pakai size 43. Ini dia sepatunya, saya ambil yang ada label harganya aja nih ya, detailnya seperti ini teman bisa lihat. Dan ini harganya adalah
nih, Rp599.000. Kalau terakhir saya cek ya, ketika saya take video ini, saya cek di e-commerce itu harganya cuma Rp539.000 coy. Dan untuk detailnya sendiri di bagian upper ini ada bahan knit sepertinya ya, tapi bukan tipikal knit yang ngejepit gitu. Dan kemudian ini ada bahan sweat, ada synthetic leather, ada sweat, ada synthetic leather. Dan sini ada material kayak apa ya, kayak karet atau PU ini ya, saya kurang tahu dah. Tapi yang pasti ini kayak transparan gitu, menutupi sebagian logonya si Ortus begini. Kemudian di bagian tang ada logonya si Ortus 8 ya. Dan untuk insole-nya sendiri ini namanya adalah Orthox. Dulu pernah saya bahas yang kolaborasi dengan Marvel tuh ya. Di sini ada bantalannya dan sole-nya cukup rapi, ada logonya si Ortus. Berarti ini sole-nya dia udah develop sendiri gitu coy. Ini ada lapisan bahan rubbernya ya di sini yang membuat ini satu, kemudian di bagian sini dua, dan di sini nih yang ngebuat ini bener-bener nge-grip banget. Tapi nggak tahu deh ini bisa kecil apa enggak ya. Ya, kurang lebih itu tadi ya detail dari sepatu Ortus 8 Octagon ini coy. Dan menurut saya secara detail ini emang bener-bener simple banget. Cuma ada satu hal nih yang saya kurang suka dan udah saya jelaskan tadi ya. Sekali lagi di bagian setnya sini logonya Ortus 8 ini kan ketutup ya, kayak aneh aja karena di sini bahan yang kayak plastiknya ini ya, ini kan juga nggak begitu kelihatan dengan jelas. Tapi nggak tahu deh, lama kelamaan basicnya bahan seperti itu nanti jadi kayak yellowing gitu coy. Tapi sepengalaman saya pakai Ortus 8 Octagon ini ya, emang sih ini baru satu kali saya pakai, itu bener-bener nyaman banget coy Ortus 8 gitu loh ya. Dan saya katakan sepatu ini emang cocok banget dipakai untuk jalan. Sole-nya juga mentul-mentul, enak, kenyal gitu. Kayak apa ya, membuat kaki kita itu relax ketika dipakai jalan. Tapi kalau untuk dipakai running, kalau menurut saya sih kurang optimal ya. Karena Ortus 8 ada sendiri untuk seri runningnya. Kalau lebih tepatnya ini saya katakan untuk sepatu daily aja. Dan yang terakhir yaitu dari Brodo, salah satu series bestseller mereka, Ace Nova, yang pertama kali rilis warna black white dan warna grey white. Itu menurut saya secara desain bagus banget ya. Waktu itu kan Brodo ngerilis di awal-awal per New Balancean lokal rilis tuh. Ada Theo Balance, ada Brodo ini juga, dan ada beberapa brand-brand lokal yang lainnya. Tapi kalau menurut saya secara desain ini nih yang paling keren banget coy. Dan secara harga ini adalah retailnya ya Rp499.000 atau gampangnya Rp500.000. Dan sampai saat ini kalau nggak salah udah ngerilis 6 colorway, dan ini salah satu yang mau saya unboxing yang warnanya adalah full black. Langsung kita markisoy. Brodo ya, si ayam coy. Oke, lanjut kita markisoy. Mana identitasnya? Oh ini dia ya, Ace Nova, warnanya adalah full black. Saya pakai size 43 dan ini dia sepatunya. Harusnya teman-teman udah tahu juga ya, karena sepatu ini juga udah rilis. Secara detail nggak begitu banyak yang berubah ya dengan seri Ace Nova yang udah rilis sebelumnya. Kombinasinya di sini ada material mesh, kemudian ada nuso bahan PU, kemudian di sini untuk strapnya ini dia menggunakan bahan synthetic leather. Ini ada mesh, ada logonya si Brodo. Dan udah sih talinya begini. Untuk si logonya Brodo di bagian ini lidahnya ini di embroider gitu coy, kayak patch. Jadi ini menurut saya lebih mantap sih ya daripada label woven. Kesannya lebih mewah aja, lebih dapat gitu coy. Dan untuk sole-nya ini kalau menurut saya bukan tipikal yang empuk, cukup lah kalau menurut saya. Dan di sini sole-nya polosan, sama sekali nggak ada brandingan dari si Brodo ya. Polosan aja gini coy. Kemudian di bagian insole-nya sendiri, nah ini nih yang saya kurang begitu demen coy. Kalau menurut saya ya, sepatu-sepatu dengan konsep seperti ini itu paling pas itu pakai sole yang flat atau sole nggak terlalu tebel. Karena kalau sole-nya terlalu tebel ngebuat jadi bentar ini dilem ya. Wah, bentar saya ambil coy, biarlah rusak lah. Tuh. Sole-nya itu tebel banget coy ya. Ya memang sih, wah rusak tuh di sini. Ya bodoh lah ya. Oke, itu tadi ya unboxing dan detail dari sepatu ini, Brodo Ace Nova yang all black.
Jujur ya, kalau saya sendiri sih dari warna ini saya kurang begitu suka coy. Entah kenapa ya, ketika Brodo Ace Nova ini dibuat warna all black kok jadi apa ya, kurang pas saja. Kalau saya lebih demen yang rilis pertama tuh, yang warna black white atau warna yang grey white, itu udah menurut saya yang paling the best. Tapi baik lagi ya, masalah colorway itu selera masing-masing. Dengan harga Rp499.000 secara detail menurut saya ya oke aja lah, fine-fine gitu. Cuma sayang di bagian outsole-nya, ketika teman-teman lihat unboxingnya tadi, polos banget coy. Semisal ada logonya Brodo gitu, menurut saya oke banget ya. Karena sole seperti ini ya, atau sole ini itu open sole. Artinya brand lain, brand lokal lain atau brand manapun tuh boleh pakai sole ini ya. Jadi kalau misalkan suatu ketika nanti ada brand lokal atau brand lain pakai sole seperti ini, ya teman-teman jangan itu pakai sole-nya Brodo, pakai sole-nya Brodo. Enggak, karena ini emang open sole. Jadi semua orang, semua brand boleh pakai sole ini. Maka dari itu di bagian ini ya, bagian outsole-nya ini polosan, nggak ada nama brandnya. Jadi boleh dikasih brand sendiri gitu, boleh, aman-aman aja coy. Dan sepengalaman saya pakai sepatu ini, ya biasa aja sih ya. Saya katakan nyaman, cukup, ya pokoknya biasa aja lah, nggak ada yang spesial. Dibandingkan dengan Ortus 8 yang sebelum, Octagon, itu emang bener-bener mantap banget coy. Karena di sini untuk bagian sole-nya sendiri ya sole biasa gitu kalau menurut saya. Dan sepatu ini cenderung cukup berat kalau menurut saya ya, dibandingkan dengan si Ortus 8 yang secara look teman-teman lihat ini kan lebih besar ya, lebih bulky gitu. Tapi kalau secara di-compare beratnya lebih berat si Brodo ini ya. Oke, mari kita timbang nih ya, Ortus 8 dan kemudian si Brodo Ace Nova. Ini dalamnya udah sama-sama saya hilangkan ya, tinggal sole, pakainya part sepatunya doang. Dan yang pertama adalah ini dulu, si Brodo Ace Nova. Kira-kira berapa? 323 ya, 323 Brodo Ace Nova. Sekarang ini yang notabene secara bentuk lebih bulky gitu ya, lebih tebel. Sekarang beratnya adalah karena emang sole-nya bahannya beda meskipun lebih tebal, dan ini jelas lebih mantep coy. Baik, segini dulu untuk video kali ini ya, markising dan juga sedikit ulasan terkait dengan 3 sepatu brand lokal yang sama-sama merilis warna full black. Tentunya warna seperti ini bakal cocok banget buat teman-teman yang masih usia sekolah atau buat teman-teman kerja ke kantor. Kali aja kantor kalian masih mewajibkan pakai sepatu full black daripada pakai pantofel yang berat. Menurut saya sepatu-sepatu dengan konsep sneakers daily seperti ini bakal nyaman banget coy. Yang pertama ada Brodo dengan harga Rp499.000. Kemudian yang kedua ada Ortus 8 Octagon, ini harganya Rp539.000. Atau misalkan teman-teman mau culture banget, yaitu pakai Kompas Velocity Black Gum yang harganya Rp798.000 ya. Nah, ini dia rekomendasi dari saya. Semoga teman-teman sekarang udah punya gambaran nih mau beli yang mana, dan mungkin emang lagi cari sepatu warna all black. Dan mungkin bagi teman-teman ada rekomendasi sepatu lokal lain yang warnanya all black, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Enaknya di next konten bahas brand lokal apa lagi, markising brand lokal markising brand lokal apa lagi, coba komen di bawah juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang semuanya udah ribet banget. Terima kasih teman-teman yang terima kasih teman-teman yang nonton. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Rivo Risman. Thanks for watching. Stay positive and your DPP Breakers. See you next time.